Sobat Vinara. Mimin sekarang sedang ada di Jalan Malioboro. Jadi kalau kalian mendengar kebisingan-kebisingan wajar sekali. Dan sekarang Mimin akan datang ke pameran penunggang gelombang. Nah, ini tepatnya ada di depan teras Malioboro 1, di sebelah selatannya pas sekali dan di depan teras Malioboro 1. Yang pameran ini buka dari tanggal 14 sampai 21 Juni dari pukul 9 pagi sampai 9 malam nanti. Nah, buat Sobat Vinara yang sedang jalan-jalan di daerah Malioboro, yuk jangan lupa mampir ke pameran penunggang gelombang ini karena kita akan belajar sejarah bagaimana Kerajaan Mataram Islam itu, kekuatan Kerajaan Mataram Islam dalam bidang maritim, di sektor maritim khususnya ya. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, keluarga, sahabat-sahabat kalian datang ke sini karena acaranya free dan sangat edukatif. Penasaran isi dalamnya seperti apa? Yuk ikutin Mimin masuk ke dalam dan Mimin akan dijelaskan langsung lah sama kuratornya. Halo Sobat Vinara, Mimin sekarang sedang berada di pameran Sejarah Agung Samudra dan Warisan Budaya Rempah Penunggang Gelombang, yang dimana pameran ini dikuratori oleh Bapak Dr. Sri Margana MPhil, dan orangnya tepat berada di samping saya ya Bapak. Nah, nanti kita akan keliling-keliling melihat pameran dan akan dijelasin langsung sama kuratornya sendiri. Penasaran seperti apa? Tonton videonya ini sampai habis ya. Yuk! Oke Sobat Vinara, nah sekarang saya dan Bapak Asri, Bapak Asri sudah ada di bagian pertama dari pameran ini. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, seperti apa untuk bagian pameran ini terbagi dalam 5 klaster. Klaster pertama itu tentang reputasi Arung Samudra dari bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Kemudian klaster kedua itu berupa kosmologi Mataram tentang maritim. Yang ketiga itu kronik mengenai reputasi Kerajaan Mataram di dalam Arung Samudra. Kemudian yang keempat itu adalah karya-karya instalasi dan artefak. Dan yang terakhir nanti adalah ada stand UMKM yang menunjukkan tentang warisan budaya rempah di Nusantara. Oke, jadi ada 5 ya Sobat Vinara, dan kita nanti akan menjelajahi semuanya ya Pak. Oke, boleh kita langsung aja Pak ke bagian yang pertama. Ini dari mana nih Pak? Dari sana. Oke, Bapak. Ya, di klaster pertama ini kita menampilkan, kita beri judul secara garis besar Penunggang Gelombang. Penunggang Gelombang. Ya, yang isinya itu reputasi para pelaut Nusantara dalam mengarungi samudra di berbagai belahan dunia. Nah, kita mulai dari kesaksian. Kesaksian itu ada umumnya dari para pelaut-pelaut asing yang pernah bertemu, pernah melihat, pernah berinteraksi dengan para pelaut Nusantara. Nah, kita mulai dari abad ke-9 itu ketika ada seorang pelaut Persia itu menggambarkan tentang Pulau Nusantara itu seperti apa dengan segala kekayaannya. Kemudian laporannya itu ada di buku yang ditayangkan di sana. Judulnya itu adalah Al-Tajir Al-Sirabi. Berarti ini sampul buku ya? Iya, sampul buku dari kesaksian pelaut Persia dari abad ke-9. Dari Persia abad ke-9. Nah, ternyata kesaksian dari pelaut Persia itu sesuai dengan apa isi prasasti Waharu. Prasasti Waharu. Iya, sebuah prasasti yang berasal dari periode
yang sama, yang sangat connect dengan apa yang digambarkan tentang di mana di dalam prasasti Waharu ini disebutkan di sini tentang kerajaan Medang Kamolan. Itu yang mengalami kemakmuran yang tinggi sehingga mereka bisa mempekerjakan begitu banyak pekerja yang diambil dari luar Indonesia. Dari luar Indonesia. Seperti yang diceritakan di situ. Ini bagian yang pertama. Iya. Kemudian berikutnya ada kesaksian yang menarik dari apa itu? Ini adalah kalulus ya, atau perahu atau kapal yang dibuat oleh Kiai Masuro. Itu seorang raja dari Surabaya. Dikatakan Raja Damut. Damut dari Surabaya seperti itu. Kiai Masuro yang menulis surat kepada Raja Pahang. Raja Pahang itu di Malaysia. Di dalam suratnya itu beliau menceritakan tentang pengalaman beliau mengarungi samudra dari ujung timur Jawa di Blambangan. Sekarang Banyuwangi. Ya, itu sampai ke Australia. Ya. Nah, beliau menggunakan sebuah kapal yang perahu yang digambarkan seperti ini bentuknya. Seperti naga, ini ekornya, kemudian ini kepalanya di sini, kemudian ini para krunya dengan menggunakan layar-layar yang sederhana dan banyak sekali ciri khas penjor dan atribut yang ya. Jadi ini rumbai-rumbai ini, kemudian dengan didayung. Jadi kalau kekuatan utama untuk menggerakkan kapal itu sebenarnya pada dayung. Bayangkan hanya dengan dayung bisa sampai ke Australia. Nah, dia menceritakan mengenai ketika sampai di Australia dia disambut kelompok masyarakat yang ternyata masyarakatnya itu berasal dari Jawa. Yang di Jadi Australia? Iya, artinya di bagian pesisir utara Australia itu ternyata sudah dihuni orang-orang pendatang dari Jawa. Yang digambarkan menurut pernyataan orang yang lain lagi seperti yang dilukiskan oleh Nicholas Valat itu orangnya mirip-mirip seperti orang Banten. Ya. Nah, dari mana kok mereka bisa sampai itu? Pasti karena kemampuan mereka mengarungi samudra. Ya. Berarti orang-orang Banten tuh sebenarnya dulunya punya potensi di bagian maritim gitu ya. Betul. Jadi orang-orang Banten kan merupakan kerajaan yang sangat besar, yang juga dikenal sebagai kerajaan maritim. Sehingga tidak heran kalau mereka memiliki pelaut-pelaut yang handal yang bisa mencapai Australia. Nama Australia dulu namanya Lukantara ya, yang kemudian digambarkan dalam peta Java La Grande. Yang juga La Grande. Ya. Itu kesaksian ini juga diamini oleh seorang dalam laporan yang ditulis oleh Eridia. Dalam tulisan dia, laporan dia ketika berlayar ke wilayah Australia. Oke, Bapak. Nah, ini gambar lain dari keterangan mengenai Jawa, Java Mayor itu Pulau Jawa. Ini nama-nama yang dituliskan tentang Jawa pada masa itu, dan ini adalah Australia. Nah, dari sini dia berlayar ke sini.